Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto berhasil menciptakan starter kit atau perlengkapan untuk mendeteksi kanker usus besar. Nah, dari temuan ini, dokter bisa menentukan obat berdasarkan gen mutasi, bukan berdasarkan stadium. Di Laboratorium Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto inilah tercipta perangkat baru bernama Biocolomelt DX sebagai diagnostik molekuler untuk mendeteksi kanker usus besar. Di tangan salah satu peneliti dunia bernama Susanti, perangkat ini bisa membantu para dokter untuk menentukan obat kanker berdasarkan gen mutasinya. Susanti yang menyelesaikan studi doktoralnya di University of Nottingham juga merupakan penyintas kanker usus stadium 3 yang divonis pada 2014 saat berusia 30 tahun. Digunakan dokter untuk menuntun terapi atau obatnya. Contohnya pasien dengan kelainan genetik mutasi gen X itu obatnya nomor 1. Kalau mutasinya gen B obatnya yang 2. Jadi nggak bisa sama. Selama ini kan masih stadium berdasarkan stadium ya. Usai resmi diluncurkan Kementerian Kesehatan, starter kit Biocolomelt DX tersebut juga sudah tengah dikembangkan Bio Farma dan Patgen. Nanang Ananur melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Subhanallah, semoga dengan penemuan teknologi baru ini mempermudah tim medis dalam mendeteksi tumor pada manusia. Dan kita doakan obat yang akan diciptakan bisa segera terrealisasi dan tentunya bisa digunakan bagi pengidap tumor. Nah Ustaz, ini kan berbicara suatu penemuan. Boleh gak nih Ustaz kisahkan pada kami semua salah satu tokoh muslim yang penemuannya masih bisa kita rasakan nih Ustaz sampai sekarang? Ya Masya Allah, Alhamdulillah. Kita sangat berbahagia, bersyukur karena Allah hadirkan para ilmuwan-ilmuwan yang sampai sekarang masih dikenang. Karena mereka adalah pencetus. Mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk ilmu pengetahuan. Dan semua dunia mengakui mereka. Misalnya ada Ibnu Sina yang kita kenal sebagai bapak yang mencetus ilmu kedokteran. Beliaulah yang mengarang buku namanya Asy-Syifa, kesembuhan, dan juga Qanun Fit-Tibb, yaitu kaidah-kaidah dalam ilmu kedokteran. Diakui oleh semua masyarakat, oleh semua manusia, oleh semua dunia, beliau adalah yang mengawali adanya ilmu yang bernama ilmu kedokteran. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Az-Zahrawi, beliau dikatakan sebagai pencetus dari bedah modern. Jadi ada bedah-bedah modern yang berlangsung sekarang ini, cikal bakalnya awalnya adalah berasal dari Al-Zahrawi. Beliau dikatakan sebagai ahli bedah modern. Itu juga menjadi satu kebanggaan bagi kita dan seharusnya kita selaku umat Islam juga bersungguh-sungguh sampai kita mampu menghasilkan penemuan-penemuan dan penemuan itu kemanfaatannya bersifat universal. Ada setelah itu adalah Ahmad bin Tulun. Bahkan Ahmad bin Tulun ini beliau yang pertama kali membuat terobosan baru, yaitu ada konsep kedokteran modern. Beliaulah yang menginisiasi rumah sakit modern di pusat Mesir. Beliau yang pertama kali membangun adanya rumah sakit modern. Dengan teknologi yang sudah semakin baik, justru masyarakat akhirnya terbantu. Karena masalah kesehatan ini masalah yang sangat penting. Nabi juga mengatakan orang itu kadang dilupakan dengan 2 nikmat yang besar. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Ada juga Al-Khwarizmi, ya Bapak, dalam bidang astronomi, dalam bidang matematika. Ada juga Al-Haytham, Ibnu Haytham. Ibnu Haytham ini adalah bapak optik modern. Jadi kacamata dan sejenisnya optik-optik yang ada, itu beliaulah yang menginisiasi pertama kali. Sesungguhnya sekian banyak para ilmuwan, para saintis kita yang alhamdulillah mengharumkan nama, bahkan sampai sekarang itu dijadikan sebagai teori-teori, ya, teori-teori yang kemudian dikembangkan tentunya, tapi konsepsi awal, teori-teori awal mereka lah yang mengawali sehingga harumlah nama mereka dan mereka pula diabadikan sebagai bapak untuk sekian banyak ilmu pengetahuan modern.
Masya Allah, ternyata dari dulu ya Ustaz sudah banyak tokoh-tokoh muslim yang menemukan terobosan-terobosan baru dan teknologi yang tentunya masih bisa dimanfaatkan bagi kita generasi sekarang gitu ya Ustaz. Nah Ustaz, ini lalu bagaimana nih Ustaz Islam sendiri memandang suatu teknologi hingga suatu penemuan baru nih Ustaz? Justru bahwa kita amat sangat ya memberikan penghargaan kepada mereka yang mengembangkan ilmu, teknologi dan sejenisnya. Karena kita tidak dapat menjalankan ibadah sekarang ini tanpa kemudahan teknologi. Mungkin sulit untuk kita beramal dengan cepat, dengan waktu yang singkat kalau tanpa ada yang bernama teknologi. Kemudahan kita mengaji juga teknologi. Kemudian anak-anak kita sekolah juga dibantu dengan teknologi. Kemudian kita menunaikan ibadah haji dengan teknologi. Zakat, infak, sedekah juga kita dibantu dengan adanya teknologi. Maka dalam agama kita, teknologi ini adalah menjadi sarana prasarana yang notabene secara kaidahnya sarana prasarana itu hukumnya sama dengan tujuannya. Kalau tujuannya mulia, sarana prasarana jadi mulia. Bahkan kalau tujuan yang hendak kita lakukan, perbuatan yang hendak kita lakukan tidak terjadi atau tidak dapat kita lakukan tanpa ada sarana prasarana itu, maka hukum adanya sarana prasarana itu menjadi wajib. Misalnya kita mau ibadah haji, tidak ada pesawat, maka menghadirkan pesawat menjadi hukumnya wajib, karena dengan pesawat kita bisa menunaikan ibadah haji misalnya. Demikian juga seseorang yang ingin ya tetap melangsungkan kegiatan ilmiahnya dengan kondisi COVID misalnya pandemi, ia masih mampu menggunakan teknologi-teknologi yang ada, media-media dan sarana-sarana ini dalam agama kita adalah sebagai menguatkan dan memudahkan, sekaligus hukumnya sama dengan tujuan-tujuan dari perbuatan-perbuatan kebaikan kita, insya Allah. Insya Allah, dan tentunya kita juga berharap ya Ustaz, generasi muda sekarang ini bisa terus banyak menemukan teknologi-teknologi terbaru dan penemuan-penemuan yang nantinya kelak akan dimanfaatkan oleh generasi penerus. Baik, terima kasih Ustaz Satabik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Syara Baladra. Sama-sama Ustaz.